bentuk idhofah ya. Jadi kita akan mengetahui kalimat yang jadi mudhof ilaihnya ya. Setiap mudhof ilaih nih yang ada di sini itu posisinya dalam keadaan majrur namanya ya. Kebetulan ini ada hada ya, maka ini jadi mubtada. Nah, kesananya semua jadi khabar. Kalau khabar ya berarti harokatnya harus dhamma. Tapi kata Muslim ini nanti akan kita ubah ya, itu posisinya majrur. Kalau majrur itu kan bisa jadi harokat kasrah, bisa jadi harokat fathah ya, bisa jadi harokatnya dengan ya, dengan ya gitu ya. Baik, ini isim mufrad hada baitul muslim. Kalau yang musanna hada baitul muslimaini ya, hada yang jamak menjadi muslimina ya. Ini ada dulu kita bikin. Kalau yang jamak taksir atau jamak muannats salim hada baitul muslimati. Kemudian kalau jamak taksir hada baitul rijali. Kalau isim asmaul khamsah kita ambil misalnya abuka hada baitu abika ya, hada baitu mufrad tasnya jamak muannats tasniyah isim. Jadi ini yang isim mufrad ya, dia alamat jarnya kasrah ya. Kalau isim jamak mudzakkar salim alamat jarnya ya. Ini musanna ya. Jamak mudzakkar salim ya juga. Untuk yang jamak muannats kasrah ya. Yang jamak taksir juga kasrah. Untuk yang asmaul khamsah ya. Kita bikin yang isim ghairul munsharif ada baitu ahmada. Nah, ini alamat kasrah, alamat jarnya adalah fathah ya. Ada baitu ahmada. Untuk yang ini atasnya sama kali mungkin ya, kalau jauh beda. Ada baitul muslimati. Yang ini ya, ada baitul nisa'i. Kalau ini nggak ada, udah akan mengenai sama aja. Ini mulai kita tambah misalnya ada baitu Ibrahimah juga boleh ya. Nah, kata Ibrahimah termasuk isim ghairul munsharif. Ahmada juga isim ghairul munsharif. Maka dia wajib jarnya kita tandai dengan fathah ya. Ahmada atau Ibrahimah itu harus fathah. Nah, ini kondisi ya apabila sebuah kata posisinya menjadi mudhof ilaih ya. Posisinya menjadi mudhof ilaih berarti dia posisinya semua dalam keadaan majrur ya, dijaga. Berarti kalau gitu mudhofnya ya itulah yang berfungsi menjadikan kalimat mudhof ilaihnya dimajrurkan gitu ya. Sekali lagi, mudhof menjadikan mudhof ilaihnya dimajrurkan. Nah, ini yang demikian ini apabila ya itu idhofahnya isim dengan isim ya, idhofahnya isim dengan isim. Artinya dua isim dijadikan satu sehingga membentuk sistem mudhof dan mudhof ilaih gitu ya. Maka isim yang ada di sini nih itu boleh dibaca ya baitu, boleh dibaca baita, boleh dibaca baiti, tergantung kalimat sebelah sini. Ini kebetulan kita membuatnya dengan mubtada, maka di sini menjadi bacanya baitu ya. Kalau nanti kita bikin fi'il fa'il di sini, ro'a itu di sini baita ya, ro'a itu baita. Kalau di sini ada jar majrur, marartu bi baiti. Kalau sono semuanya udah sama semua ya. Yang memungkinkan ini semuanya berubah di sini nih tergantung posisi kalimat sebelumnya ya. Kalau di sini posisi kalimatnya mubtada ya, di sini baitu. Kalau fi'il fa'il baita, kalau jar majrur baiti ya. Ada Pak, yang kemarin tuh Pak yang Bapak bilang hari di Quran yang maqaidil kitab. Kan kemarin dijelaskan dia
idofah lafziyah. Ya. Begitu saya buka kamus, makoidil itu isim tempat, Pak. Dia dari makadun kan, Ya. dia jamaknya makoidil kan. Apakah isim tempat bisa dibilang lafziyah, Pak? Kayak masjidil, misalnya masjidil haram. Kata makoid juga katanya ada yang menjamakannya, bentuk jamak daripada qaidun gitu. Kalau yang saya baca di tafsirnya yang gitu, di tafsirnya saya lihat gitu. Jadi maqaid itu adalah qaidun bil kisah gitu. Ya. Kalau kemarin idofah lafziyah sama naat manqut bedanya apa sih? Kalau naat manqut dia harus sama. Naat manqut itu nakiro ma'rifah ya, naat manqut. Jadi kalau kita bikin misalnya baitun jadidun, nah ini baitun jadidun harus sama tuh ya. Terus baitin harus jadidin gitu ya. Terus kalau seandainya ini ada ini ya, ini baitan, di sini apa? Jadidan, ada alinnya, jadi harus bikin baru. Nah, terus kalau pakai al, ya, al baitu, al jadidu, di sini al baiti, al jadidi, al baita, al jadida, harus sama nih, ya. Ada alnya. Kalau di sini nggak ada alnya, sih harus ada alnya. Kalau idofah, ya kalau idofah itu cuma yang boleh kemungkinan pakai al itu yang mudah pilihannya saja, ya. Mudofnya nggak boleh pakai al gitu, ya. Dan harokatnya juga nggak sama gitu, ya. Kemarin kita contohkan misalnya, ya, kamilul akli misalnya, ini kan yang lafziyah nih. Nah, sini pasti begini. Kalau di sini boleh kamilah, boleh kamili, ya. Terus kata kamilul akli itu nggak boleh disebut dengan al kamilul akli. Kalau kemarin dibilang boleh, itu sekedar boleh. Tapi aturan awal yang namanya mudhaf dan mudhaf ilaih itu, ya, al tidak boleh ada pada mudhafnya, ya. Tapi kalau memang ada pada mudhafnya memang memungkinkan, ya, karena nanti ada fungsi ta'rif, ada fungsi taksis, ya, ada fungsi takfir. Kalau di sini sih sekedar takfir. Tapi secara umum yang namanya idofah, ya, itu tidak memiliki kesamaan yang ketat begitu. Ini perhatikan lagi, baitun jadidun, ya, baitin jadidin, baitan jadidan. Secara harokat harus sama, ya. Kalau ada sifat mausuf, ya, mausuf nakirah, sifatnya juga harus nakirah. Terus kalau mausuf ma'rifat pakai al, sifat juga harus pakai al. Tapi kalau idofah nggak ada. Baitul muslim misalnya, ya, ini harokatnya baitu, bisa baiti, bisa baita. Muslim cuma harokatnya satu saja, ya. Kalau yang naat manqut itu ngikutin kalimat sebelumnya. Kalau nakiro ya nakiro semuanya, naat manqutnya. Kalau ma'rifat ya ma'rifat, naat manqutnya ma'rifat. Tapi kalau mau yang namanya idofah, ya, itu peraturan yang benar. Mudhaf tidak boleh pakai al, mudhaf tidak boleh pakai tanwin, ya. Nah, kalau idofah mudhaf ilaihnya boleh pakai al, boleh pakai tanwin, ya, tergantung nanti fungsinya fungsi ta'rif atau fungsi taksis gitu, ya. Tapi kemarin dicontoh Ustaz yang buat tawilus sa'ri itu bisa dibalik. Boleh. Kalau yang idofah lafziyah dipakai al boleh, sekedar boleh peraturannya, ya. Nah, tapi kan berarti enggak mencakup umum semuanya boleh begitu, ya. Pada idofah maknawiyahnya nggak boleh malah gitu, ya. Jadi ada makna tersendiri yang terkandung di dalam idofah. Yang pertama ada yang paling banyak itu makna pemilikan, ya. Contohnya baitu Zaidin,
dengan sebutan kata-kata Baitullah, rumah milik Allah. Berarti ini kalau diurai Baitun li Zaidin asalnya. Terus Baitun lillahi kalau gitu, ya. Nah, yang kedua itu mengandung makna min, berasal dari gitu. Khatamu Zahabin. Nah, itu artinya khatamun min Zahabin, cincin emas. Babu khoshabin, asalnya babun min khoshabin, ya, pintu kayu. Yang ketiga itu makna fi, biasanya terkait dengan waktu nih. Misalnya qiyamul lail, itu asalnya adalah qiyamun bil lail, bangun waktu malam. Dalam Al-Quran misalnya makrul laili, itu asalnya adalah makrun bil lail, kejahatan di waktu malam. Nah, inilah makna-makna yang memungkinkan pada bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita buka halaman 61. Perintahnya ada di halaman 60 61. Bayin, jelaskan fil jumalil atiyah pada susunan kalimat berikut. Kullu mudhafin, setiap mudhaf istafada ta'rif, yang berfungsi sebagai ta'rif. Yang ta'rif kalau mudhaf dan mudhaf ilaihnya yaitu kepada isim ma'rifat. Wa kullu mudhafin, dan setiap mudhaf istafada taksis, yang berfungsi taksis, berarti dia mudhaf dan mudhaf ilaih kepada isim nakirah. Wa kullu mudhafin, dan setiap mudhaf lam yaktasib, tidak menghasilkan bil idhofati, melalui proses idhofah, syai'an, sesuatu pun, min huma, baik ta'rif maupun taksis. Yang kita disuruh nih itu cari fungsinya, fungsi ta'rif atau fungsi taksis atau fungsi yang lain. Fungsi yang lain itu adalah fungsi takhfif namanya. Yang ta'rif ini kepada ismul ma'rifah, taksis kepada ismun nakirah. Takhfif itu ismu sifat. Baik, nomor 1, wasala khadimur rasyidi sahnad dari. Berarti di sini ada kalimat khadimur rasyid, ada sahnad dari. Apa fungsinya? Khadimur rasyidi. Lihat ar-rasyidnya nakirah atau ma'rifat? Tapi takhfif kan khadim. Khadim fa'il kan. Khadim bukan isim fa'il, mau dari zonanya begitu. Oh. Ya, Kirain khodam. khadim itu pembantu, ya. Ya. Enggak seperti hamil gitu namanya, ya kan ya. Hamil kan Fa'ilun. hamil akli gitu kan. Saya pikir Khadim khadim. udah jadi kata benda biasa. Ya. Jadi kalau gitu khadimur rasyid apa artinya? Apa fungsinya? Ta'rif. Ta'rif. Sahnad dari Ta'rif. ta'rif. Ya. Nomor 2, karena Amirul Mukminin hasanas siyasat. Itu berarti ada Amirul Mukminin, ada hasanas siyasat. Nah, Amirul Mukminin apa tuh? Ta'rif. Ta'rif. Hasanas siyasat Takhfif. takhfif, ya. Hasan itu isim sifat, ya. Isim sifat. Nomor 3, ja'a gulamur rajuli bima idati ghidain. Yang pertama gulamur rajuli berarti apa? Ta'rif. Ma'idati ghidain.
Ikhdainnya nakira atau ma'rifat di situ? Nakirah. Nakira berarti Taksis. taksis. Ya. Ma'idah artinya apa? Hidangan siang. Ya, hidangan siang. Terus nomor 4, nahru mahakam min aqwalil anhari. Mahakam nama apa? Nama sungai. Nah, nama sungai berarti ma'rifat atau nakira? Ma'rifat. Ma'rifat berarti kata nahru mahakam itu berfungsi Ta'rif. ta'rif. Aqwal itu sifat, ya. Aqwalin nahari berarti fungsinya sebagai Tahfif. tahfif. Ya, baik. Nomor 5. Fil ghurfah khizanata kutubin. Khizanata asalnya ada nun ya, khizanatani kutubin. Khizanat ya apa? Lemari. Nah, lemarinya ada 2 di situ. Lemari fil ghurfah kamar, di dalam kamar ada 2 lemari buku-buku. Nah, di situ ada khizanata kutubin. Kutubinnya ma'rifat atau nakirah tuh? Nakirah. Nakirah. Berarti fungsinya kalau gitu Taksis. taksis, ya, taksis. Ya, lemari buku, ya, itu untuk menunjukkan bahwa lemari itu khusus untuk buku. Berarti kan nanti ada lemari yang lain kan? Ada lemari apa? Baju, lemari buku dan lain sebagainya, ya. Kemudian ishtadda ghaizul khadim ala bai'il fawakih. Bertambah emosinya pelayan ala bai'il fawakih kepada penjual buah. Mana yang mudhaf dan mudhaf ilaih? Ghaizul khadim. Ghaizul khadim itu nakirah atau ma'rifah? Ghaiz bukan sifat. Jangan ghaiznya, al-khadimnya lihat situ. Oh, apa? Berarti kalau gitu berfungsinya ta'rif. Bai'il fawakih. Ada bai' di situ, isim sifat. Berarti tahfif. 7. Al-filu azimul jismi. Gajah besar tubuhnya. Nah, di situ ada kata-kata azimul jismi. Apa artinya azimul jismi? Besar. Besar badannya. Apa besarnya? Badan. Segajah. Artinya itu besar ini besar yang tidak bisa ditentukan akhirnya ya. Besar yang tidak bisa ditentukan. Kalau akbar kabir itu nanti ada lawannya shogir, ya. Jadi kalau kita mau bilang inilah ya, anggap ini buku, ini mungkin kita bilang shogir, ya. Tapi ini mungkin kita bilang kabir, kan kelihatan ya begitu. Nah, perbedaan antara kabir dan shogir itu dari segi ukuran ada. Tapi kalau azim itu nggak ada ukurannya. Besar yang tanpa ukuran, nah itu disebut dengan azim, itu begitu. Tapi kalau besar dengan ada ukurannya, nah itu disebut dengan kabir, gitu, ya. Karena nanti ada lawannya shogir. Nah, sekarang azimul jismi itu fungsinya apa kalau gitu? Tahfif, ya. Nomor 8, ni'mal ma'ruf masyhurun. Mana yang mudhaf ilaih? Sani'ul ma'ruf. Sani'nya itu isim fa'il, berarti sifat begitu. Berarti fungsinya Tahfif. tahfif, ya. Nomor 8, Yasum 9. Yasumu waladi raihata wardin. Yasumu waladi, anakku mencium raihata wardin, bau bunga. Bunga apa? Bunga. Bunga
fungsinya untuk apa? Taksis. Taksis, ya taksis. Yang penting mencium bunga, khusus untuk bunga gitu, ya. Nomor 10, fi bustanir rajuli gharaibul asjari. Fi bustanir rajuli, pada kebun laki-laki Umawi itu terdapat pohon-pohon langka, ya, pohon-pohon langka. Bustanir rajuli apa jadinya tuh? Ta'rif, karena rajulnya rajul Umawi ya yang dimaksudkan. Berarti kan cuma satu orang doang kan gitu kan? Rajulnya juga berbentuk ma'rifat. Terus gharaibul asjari. Gharib itu adalah asal daripada kata gharib. Gharib itu masuk dalam kategori isim sifat jadinya. Nanti kalau gitu gharibul asjar masuk dalam kategori taksif, ya, diambil dari isim fa'ilnya atau sifatnya gharibun dijamakkan menjadi ya gharaib. Saya kira cukup dulu ya, saya belum istirahat ini baru sampai tadi subuh.